Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipina Putri Ariska dari 10 MIPA 4 akan menyampaikan materi tentang teori perilaku konsumen, kurva budget line, dan juga kurva indiferen. Ya, yang pertama ada teori perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan kardinal, yaitu didasarkan bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu. Dengan kata lain, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Nah, pendekatan kardinal ini dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama ada marginal utility, dan yang kedua ada total utility. Marginal utility adalah penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang jasa yang dikonsumsi. Total utility adalah total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya ada hukum Gosen 1, yaitu pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka nikmat mula-mulanya akan tinggi. Namun, semakin lama, kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Seperti misalnya saat selesai olahraga, kita pasti haus dan akan mencari sebuah air. Nah, pada gelas pertama dan gelas kedua, pasti kita akan merasa kenikmatan itu sangat tinggi. Dan selanjutnya kita meminum gelas ketiga dan gelas keempat, kita masih terasa puas. Tapi setelah 4-5 gelas, kita akan merasa bosan dan jenuh, atau juga karena kita sudah kembung. Ya, selanjutnya ada hukum Gosen kedua, yaitu konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai marginal setiap barang dan jasa akan sama. Contohnya seperti kita misalkan mempunyai uang Rp20.000. Nah, kita akan membeli makanan, tetapi tidak mungkin uang Rp20.000 itu kita habiskan untuk membeli semua makanan. Misalkan kita akan membeli barang-barang yang lain seperti notebook dan juga minuman. Ya, selanjutnya ada pendekatan ordinal, yaitu kepuasan tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas kurva budget line dan juga kurva indiferen. Ya, garis anggaran atau budget line. Misalnya, kalian memiliki pendapatan sebesar Rp500.000 dan uang tersebut akan kalian belikan pakaian dan buku pelajaran. Sedangkan harga pakaian itu adalah Rp20.000 per unit dan harga buku adalah Rp25.000 per unit. Maka kalian bisa membeli 25 potong pakaian, dan kalau misalkan kalian ingin membeli buku, kalian bisa membeli 20 buku. Nah, ini adalah salah satu contoh garis kurva anggaran atau budget line. Ya, selanjutnya ada kurva indiferen, yaitu kurva yang menunjukkan bahwa titik kombinasi dua barang yang sama memberikan tingkat kepuasan yang sama. Contohnya adalah Pak Arif mempunyai sejumlah uang, dan ini adalah barang yang mungkin dibeli oleh Pak Arif, yaitu makanan dan juga pakaian. Nah, ini adalah contoh dalam bentuk kurvanya. Ya, selanjutnya adalah kurva indiferen. Kurva indiferen ini memiliki ciri-ciri, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke arah titik nol atau origin, tidak saling berpotongan. Jika kombinasi konsumsi suatu barang semakin banyak, maka kepuasan diperoleh akan semakin tinggi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.